Selamat malam, kembali bertemu dengan saya hari ini di hari Jumat 11 Juni 2021. Kita kembali berbicara tentang Nias Selatan, pulaunya Kristus yang hidup dalam budaya surga. Malam ini tema yang saya mau angkat ini, SOS Nias Selatan, SOS Nias Selatan. Ya, SOS Nias Selatan. Bahayakah? Terjadi sesuatu yang fenomenalkah? Terjadi sesuatu yang membuat kita prihatinkah? Sudut pandang kita bisa bermacam-macam. Tapi tema kita malam hari ini adalah SOS Nias Selatan. Tapi SOS yang dimaksud adalah sahabat orang saleh Nias Selatan. Sekali lagi, SOS Nias Selatan, SOS Nias Selatan artinya sahabat orang saleh Nias Selatan. Saya terlalu percaya sebelum Nias Selatan diobok-obok oleh pengajaran abal-abal, oleh pengajaran yang tidak sesuai dengan leluhur Nias. Nias adalah orang-orang salehnya Allah. Nah, hari ini ketika Nias kemudian menjadi viral oleh karena ada rencana nikah massal, rumah mualaf dan seterusnya di Nias Selatan, maka hari ini, malam ini saya mau katakan pesan ini khususnya kepada gereja yang ada di Nias Selatan dan para hamba Tuhan yang ada di perantauan yang adalah orang-orang Nias Selatan. Sekarang ini Nias Selatan membutuhkan sahabat orang saleh. Siapakah orang-orang saleh itu? Kita, saya dan kamu, khususnya gereja yang ada di Nias Selatan. Bukankah kita dengan keberanian iman bisa mendeklarasikan saya adalah orang salehnya Allah, dan kami sebagai orang-orang saleh, kita sebagai orang-orang saleh dibutuhkan Nias Selatan untuk menjadi sahabat. Lalu kalau kita baca atau kita coba renungkan definisi sahabat di Amsal, itu maknanya sangat-sangat dalam. Bahkan sahabat juga bisa menjadi lebih berarti daripada saudara kandung sekalipun. Nah, ini dia gereja yang ada di Nias Selatan dan para hamba Tuhan asal Nias Selatan yang di diaspora termasuk saya. Saya akan ke Nias Selatan karena saya adalah sahabat orang saleh Nias Selatan. Orang Nias Selatan, bukti salah satu dia adalah orang-orang salehnya Allah. Mereka punya satu pendapat yang kadang-kala kalau itu benar-benar dipraktekkan, itu bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Contoh, aro jaji moroi ba hukum. Jadi janji apa yang dilontarkan, yang diucapkan, dia lebih kuat daripada hukum yang tertulis. Maka ketika dia meleset, ada lanjutannya katanya, sehimate moroi aila. Nah, itu dia. Lebih baik aku mati daripada malu karena ucapanku ternyata omdo. Ucapanku tidak selaras dengan perbuatanku. Itu dia. Dahsyat memang orang Nias. Bukan karena saya orang Nias, tapi ya kalaupun karena saya orang Nias, why? Ada amin? Itu dia. Nah, ketika hari ini Nias digonjang-ganjingkan atau berusaha digonjang-ganjingkan, maka mari kita tampil. Kita berlomba ke garis depan sebagai SOS Nias Selatan
sahabat orang saleh Nias Selatan. Saya mau pastikan itu. Dan saya akan segera berangkat. Topang saya dalam doa terima kasih, dalam dana juga saya haturkan terima kasih. Nah, dasar SOS Nias Selatan saya ambil dari Lukas pasal 4 yang berbunyi demikian. Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow, dahsyat men, amazing. Ayat ini adalah kopi dari perjanjian lama. Tapi ayat ini sangat dahsyat. Kenapa? Sebagai SOS Nias Selatan, ternyata kalau kita mengambil sikap sedemikian rupa, dikatakan roh Tuhan ada pada kita. Jika Allah di pihak kita, siapa melawan kita? Kata sebuah lagu kira-kira begitu. Tapi dikatakan di sini, roh Tuhan ada padaku. Pastikan itu gereja di Nias Selatan. Pastikan itu para hamba Tuhan asal Nias Selatan. Roh Tuhan ada pada kita karena pengurapan Tuhan turun atas kita. Dikatakan karena Ia telah mengurapi aku. Mengurapi berbicara tentang perkenanan. Dan biarlah perkenanan ini menjadi sebuah modal bagi kita yang akan bergerak menuju Nias Selatan, memenangkan kembali Nias Selatan sebagai pulaunya Kristus yang gaya hidupnya adalah budaya surga. Dikatakan selanjutnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, ini dia video saya sebelumnya K3 tentang kabar baik. Miskin tapi engkau catat, para ustadz yang mengatakan Nias miskin. Miskin di sini secara rohani. Artinya memang perlu. Memang bukan syarat utama, tapi saya terlalu percaya sebentar lagi akan ada banyak gerakan. Utamanya bentuk KKR dan lain sebagainya. Untuk kembali menyalakan api Pentakosta di Pulau Nias. Dikatakan, dan Ia telah mengutus aku. Ini yang terpenting. Ia telah mengutus aku. Siapakah aku? Saya dan saudara-saudaraku gereja di Nias Selatan. Ia telah mengutus kita. Itu yang paling perlu. Kita punya SK. Ketika Dia yang mengutus kita, ketika kita punya SK, siapapun tidak akan bisa menghadang, siapapun tidak akan bisa menghalangi kita. Maka mari para gereja, hamba Tuhan asal Nias Selatan, kita rebut kembali Nias Selatan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya pada akhirnya melihat memang Nias pulaunya Kristus. Ayat 19 berkata, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya simpulkan begini, Lukas 4:19. Hari ini siapapun mereka yang sudah menjadi murtadin dan mu'alaf di Nias Selatan, mereka sebenarnya sedang terkungkung oleh roh-roh yang seperti dikatakan Lukas 4 ayat 19. Tapi percayalah ketika kita tampil dan tiba di sana, segala kutuk, segala ikatan dalam nama Yesus dilepaskan. Dalam nama Yesus. Lukas 4 ayat 19. Siapapun engkau, gereja Nias Selatan, saya,
engkau sekalian ya, ketika kita datang, ingat kita punya SK. Di ayat 18 dikatakan, ia telah mengutus aku dan itu punya power, itu punya kuasa. Ayo mari kita kerjakan bersama-sama para sahabat. Dan yakinlah Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah Jehovah Jireh akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk kembali merebut Nia Selatan. Menjadi pulaunya Kristus yang hidup dalam budaya surga. Lalu terakhir saya mau ingatkan kita, ini adalah akhir zaman, bukan zaman now. Ketika kita bicara akhir zaman, maka itu berbicara tentang percepatan, itu berbicara tentang akselerasi, itu juga berbicara tentang rebutan antara kubu surga dan kubu neraka. Maka ayo semangat, mari kita kerjakan. Jika engkau rindu tapi engkau terhalang oleh karena pekerjaanmu, oleh bisnismu dan lain sebagainya, kita tetap bisa berkolaborasi. Nanti lihat di wall saya, di YouTube saya ada rekening bank di situ. Kita bisa berkolaborasi dengan berdonasi. Percayalah. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yes, kawan-kawan kita seiman yang mungkin dalam tanda petik tergelincir hari-hari ini, mereka membutuhkan kita. Sebagai apa? SOS Nias Selatan, sahabat orang saleh Nias Selatan. Ingat, Lukas 4 ayat 18 mengatakan ada roh Tuhan pada kita, ada pengurapan Tuhan yang artinya perkenanan, dan ia telah mengutus kita, artinya kita punya SK dan itu punya kuasa. Lalu Lukas 4 ayat 19 menggambarkan situasi hari ini di Nia Selatan, dan ketika kita hadir, ketika kita datang ke sana, saya mau kasih tahu segala apa yang ada dalam Lukas 4:19 kita tengking dan kita selesaikan dalam nama Yesus. Amin para sahabat. Kita adalah SOS Nias Selatan. Sampai di sini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.